Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Pada dini hari tanggal 30 Mei 2009, lingkungan Glendale, Arizona yang tadinya tenang diguncang oleh panggilan 911 yang mengerikan. Michael Miller, seorang pengantar pizza berusia 29 tahun, menelpon saluran darurat 911 dengan panik dan bingung. Dia mengaku telah menikam istrinya yaitu Adriana dan kedua anak mereka. Pengakuan yang mengejutkan semua orang yang mengenal keluarga Miller. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa dong klik tombol like and subscribe channel ini dan sebarkan video kami ke teman-teman kalian ya. Sekarang kita mulai masuk ke detail ceritanya. Sekilas keluarga Miller tampak seperti keluarga pada umumnya. Michael dan Adriana yang menikah selama lebih dari 1 dekade memiliki 2 orang anak. Seorang anak perempuan yang berusia 10 tahun dan seorang anak laki-laki berusia 4 tahun. Mereka bertemu pada bulan April 1998 saat bekerja sebagai karyawan shift malam di restoran Wendy's. Hubungan mereka langsung terjalin dengan cepat dan setelah beberapa bulan berpacaran, akhirnya mereka memutuskan untuk menikah pada bulan Agustus 1999. Adriana dikenal sebagai istri dan ibu yang penuh kasih dan berdedikasi. Dia bersedia melakukan apapun untuk keluarganya. Michael Miller terlepas dari perjuangannya dengan kesehatan mental yaitu skizofrenia dan gangguan bipolar, dipandang oleh orang-orang sekitarnya sebagai suami dan ayah yang sangat berbakti kepada keluarganya. Singkat cerita, pada malam hari tanggal 29 Mei 2009, Michael pulang ke rumah dari shift kerjanya di Papa John's Pizza sekitar pukul 21.30. Dia telah berjuang melawan insomnia yang semakin memburuk karena peningkatan obat skizofrenia yang baru-baru ini dia konsumsi. Untuk mengatasi efek sampingnya, dokternya juga telah meresepkan sebuah obat tidur. Bukan hal yang aneh jika Michael merasa gelisah di malam hari. Ia sering tertidur tetapi akan terbangun setelah beberapa jam. Dan ia selalu waspada dan tidak bisa beristirahat kembali. Malam itu setelah Michael membantu Adriana menidurkan anak-anaknya, mereka menikmati makan malam yang tenang dan romantis. Michael saat itu berdoa bersama putranya sebelum menidurkannya. Sebuah ritual yang menjadi semakin penting baginya dalam beberapa minggu terakhir karena ia semakin fokus pada imannya. Setelah itu, ia meminum obatnya dan bergabung dengan Adriana di kamar tidur mereka, di mana saat itu Adriana sedang menonton televisi. Michael yang masih merasa gelisah akhirnya memutuskan untuk menghisap ganja, berharap hal itu akan membantu Michael tidur. Sebenarnya tindakan itu berhasil guys, untuk sementara waktu aja. Namun beberapa jam kemudian ia terbangun lagi nih dan mendapati Adriana sudah tertidur pulas di sampingnya. Agar tidak mengganggunya, Michael akhirnya meninggalkan kamar tidur dan pindah ke ruang tamu. Michael menghabiskan waktu untuk browsing internet dan mendownload lagu dari Eminem yang dibawakan oleh Jay-Z yang berjudul Renegade. Pada saat itulah Adriana masuk ke dapur dan ia merasa kesal karena Michael masih saja bangun. Pertengkaran terjadi di antara mereka dan hal itu meningkat dengan cepat dari suara yang meninggi dan menjadi sebuah teriakan. Para tetangga kemudian mengkonfirmasi mereka mendengar keributan yang berubah menjadi tangisan yang putus asa. Dalam keadaan marah, Michael mengambil pisau dari blok terdekatnya dan menyerang Adriana. Adriana yang saat itu ketakutan memohon agar Michael berhenti. Tetapi sayangnya serangan Michael semakin menjadi-jadi. Suara berisik di bawah membangunkan kedua anak mereka yang saat itu langsung masuk ke dapur di tengah-tengah kekacauan yang terjadi. Setelah menikam Adriana dengan fatal, Michael mengarahkan pisaunya ke arah mereka dan langsung menikam anak-anaknya satu persatu. Dan anehnya, saat si Michael ini sedang anak-anak dan istrinya, dia ini masih memutar lagu dari Eminem tersebut guys.
Setelah kekerasan tersebut, Michael akhirnya menelpon 911 dan mengakui perbuatannya. Ketika petugas tiba, mereka menemukan sebuah adegan yang sesuai dengan pengakuannya si Michael. Adriana dan anak perempuannya mereka tergeletak tak bernyawa di lantai dapur. Sementara anak laki-laki Michael meskipun sudah terluka parah, dia akhirnya masih bernapas dan bisa diselamatkan. Anak itu dilarikan ke rumah sakit terdekat dan selamat dari serangan tersebut. Michael ditemukan dalam keadaan linglung, berdiri di rumahnya dengan hanya mengenakan pakaian dalam. Dia akhirnya segera ditahan saat para penyelidik mulai mengumpulkan kejadian-kejadian mengerikan pada malam itu. Detektif Macmillan yang saat itu memimpin penyelidikan menggambarkan Michael sebagai sosok yang sangat tenang selama percakapan awal mereka. Ia melihat tidak ada ancaman dari Michael, jadi detektif itu melepaskan borgol Michael untuk membuatnya lebih nyaman. Saat mereka berbicara, Michael menceritakan kehidupannya dengan Adriana. Dia berbicara tentang Adriana dalam bentuk waktu sekarang, seolah-olah Adriana masih hidup. Dia juga berbicara tentang hari pertemuan mereka, pernikahan mereka, dan kehidupan yang mereka bangun bersama. Saat itu juga Michael menceritakan perjuangannya tentang kesehatan mentalnya. Dia pertama kali didiagnosis menderita skizofrenia pada November 2003 setelah mengalami paranoia yang ekstrim karena dia selalu merasa bahwa ada orang asing dan mobil yang selalu mengikutinya. Dia mengklaim bahwa dia dapat melihat pertempuran spiritual yang terjadi di sekelilingnya. Atas desakan istrinya, Michael mulai mencari bantuan, mengambil cuti dari pekerjaannya dan akhirnya memeriksakan dirinya ke psikiater. Nah saat itu dia sering rajin ke psikiater, termasuk juga menjalani rawat inap di rumah sakit setelah percobaan bunuh diri hanya setahun sebelum pembunuhan istrinya. Pada bulan-bulan menjelang tragedi tersebut, Michael telah memenuhi regimen pengobatan yang diresepkan dan tetap sadar. Namun dia merasa semakin kewalahan dengan delusi dan paranoidnya. Ketika detektif mulai menanyai tentang motifnya dia untuk menghabisi istrinya, dan Michael pun menjawab bahwa dia telah mendapatkan bisikan dari Tuhan yang memerintahkan dia untuk membunuh keluarganya. Michael mengklaim bahwa selama pembunuhan itu, dia mendengar bisikan-bisikan sebuah suara yang mendesaknya untuk mengambil mereka seperti mereka mengambil Kristus. Dia mengaku bahwa dia percaya dengan membunuh mereka, entah bagaimana mereka akan terakhir kembali di dalam kehidupan yang baru. Ketika dia menceritakan saat putrinya muncul di dapur, dia tampak sangat terkejut dan menggambarkannya seolah-olah dia telah ditempatkan di sana oleh campur tangan Tuhannya. Adegan bersama putranya bahkan lebih menyayat hati. Michael mengakui bahwa dia sangat mencintai anaknya, membuat tindakan itu semakin brutal dan tidak dapat dimengerti olehnya. Setelah serangan itu, Michael kembali ke kamar tidurnya, berlutut dan berdoa serta berterima kasih kepada Tuhan yang telah membimbingnya melalui apa yang dia sebut sebagai misi dari Tuhan. Gila, serem banget nih bapak-bapak ya. Pada bulan Desember 2009, Michael Miller akhirnya dinyatakan bersalah atas 2 dakwaan pembunuhan tingkat pertama dan 1 dakwaan percobaan pembunuhan tingkat pertama. Pengadilan pun menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat, ditambah 99 tahun untuk percobaan pembunuhan putranya. Meskipun hukuman mati sempat dipertimbangkan oleh hakim, penyakit mental yang diderita oleh Michael sangat membebani proses pengambilan keputusan tersebut. Selama persidangan, keluarga Michael termasuk saudaranya Mitchell memohon keringanan hukuman kepada pengadilan dengan menekankan pada riwayat penyakit mentalnya. Mereka berargumen bahwa Michael adalah orang yang baik dan sedang berjuang melawan skizofrenia dan gangguan bipolar. Namun sayangnya pengadilan pada akhirnya menguatkan keputusannya dan percaya bahwa tingkat keparahan kejahatan yang dilakukannya layak mendapatkan hukuman maksimal. Ya, jadi itulah guys, kasus pembunuhan satu keluarga yang dihabisi oleh seorang ayah atau seorang suami yang mengalami bisikan gaib atau penyakit mental skizofrenia. Terima kasih bagi yang sudah menonton channel kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama, korban, tersangka, dan tempat. Sampai jumpa di kasus berikutnya. Assalamualaikum.